apakah perbuatan kita, perilaku kita mencerminkan pengharapan kita. Sehingga ketika orang melihat hidup kita, orang melihat apa yang kita lakukan, perilaku kita, dia tahu, oh ini orang beda. Ini orang beda, kenapa dia berbuat seperti itu? Sehingga muncul pertanyaan nanti, kenapa kamu berlaku seperti ini? Kenapa kamu punya pengharapan seperti ini? Tentu hidup kita harus berubah, harus berbeda. Hidup semua orang percaya harus berbeda. Dan sekalipun ini ditujukan kepada mahasiswa GITS, kepada yang mau jadi hamba Tuhan, tapi ini berlaku untuk semua orang Kristen. Jangan Anda berpikir, saya kan bukan mahasiswa, saya bukan apa, ini tidak berlaku bagi saya. Enggak, Paulus waktu itu bukan hanya menulis kepada mahasiswa teologi, dia menulis kepada semua orang Kristen. Apakah perilaku kita berbeda dengan dunia sehingga mencerminkan bahwa kita punya pengharapan? Kita punya pengharapan akan keselamatan. Kita punya pengharapan akan hidup yang kekal. Kita punya pengharapan bahwa Tuhan beserta dengan saya dalam hidup ini. Kemanapun saya pergi, Yesus beserta dengan saya sampai ke ujung bumi. Apakah hidup kita mencerminkan itu? Kalau orang yang Yesus bersama dengan dia terus, pasti akan menjauhi dosa. Pasti akan mengejar kekudusan. Pasti akan berbeda hidupnya. Masa liburan, kadang-kadang mahasiswa ada yang liburan, ada yang pulang kampung, ada yang nggak tahu kampungnya di mana, jadi nggak pulang mungkin, gitu ya. Macam-macam, gitu kan? Ya. Nah, tetapi kadang-kadang saya sebagai sudah dosen sekian tahun, ya, proyek akademis segala macam, ya, harus terus mengingatkan. Ada cukup banyak mahasiswa yang jatuhnya itu pada saat liburan, justru. Pada saat liburan, kenapa? Kadang-kadang saat liburan itu merasa agak longgar sedikit. Ya. Nggak usah cepel tiap hari, gitu kan. Saya nggak tahu, Bapak asrama mungkin karena sudah libur, renungannya agak siang misalnya. Gitu kan. Piketnya nanti agak bisa sedikit ini dikompromikan atau bagaimana begitu. Jadi agak kadang-kadang sedikit merasa longgar sedikit. Dan longgar sedikit ini kadang-kadang longgarnya longgar rohani juga gitu. Longgar moral juga, apalagi kalau keluar dari grafe. Kalau bukan memang ada suatu pengharapan di dalam dirinya, benar-benar suatu keselamatan. Wah, sudah di asrama, sudah harus ikut aturan. Kalau di asrama, ya, mendengarkan musik-musik yang kurang bagus, nanti diintip temennya, dilaporin gitu. Ya. Wah, jadi saya sekarang sudah keluar, lagi liburan, agak bebas sedikit. Kalau di grafe, pacaran mau keluar harus minta izin. Ya. Sekarang lagi di luar biasa gitu kan. Wah, jadi lagi di luar. Mau ketemuan nggak usah minta izin dulu sama purek mahasiswa. Ada merasa agak longgar sedikit. Jadi tidak waspada secara rohani kadang-kadang. Ya, tetapi sebenarnya kita bilang ini justru adalah suatu masa di mana kita harus memperlihatkan, tidak, saya punya pengharapan yang berbeda. Saya punya pengharapan. Termasuk pengharapan bukan hanya untuk hidup yang kekal tadi, tapi pengharapan untuk di dunia ini. Anda harus memahami bahwa Anda adalah prajurit-prajurit Kristus. Prajurit-prajurit Kristus yang sedang dipersiapkan untuk menjadi Kopassus, untuk menjadi pasukan garda depan. Iblis akan begitu senang kalau Anda karam di tengah jalan.